Nah, mengapa air laut tidak pernah habis meski sering terkena sinar matahari? Karena air hujan. Nah, di sini Ibu akan nanti pas terakhir pasti kalian akan tahu dengan jawabannya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan bagikan kalian kelompok menjadi 3 bagian dan masing-masing 5 orang. Silahkan dibagi dulu. Perhatikan dulu anak-anak. Nah, kenapa Ibu bagikan kalian kelompok seperti ini? Supaya nanti Ibu akan bagikan sebuah gambar dan kalian akan bisa memahami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang air dan daur air. Nah, begitu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang daur air dan daur air? Apa yang kalian ketahui? Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari air dulu. Nah, air adalah zat cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dan air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, dan air juga bisa berubah menjadi panas dan dingin. Nah, tadi pengertian dari air. Nah, sekarang zat cair. Daur air memiliki 5 bagian. Nah, yang pertama itu penguapan, dan yang kedua itu pengembunan, dan yang ketiga itu pembentukan awan, dan yang keempat itu hujan, dan yang terakhir adalah aliran air. Nah, apa tadi yang pertama itu? Penguapan. Nah, penguapan itu adalah panas matahari mengubah air di laut, sungai, dan danau menjadi uap air yang naik udara. Nah, contoh. Nah, yang kedua itu pengembunan. Dan yang ketiga itu pembentukan awan. Nah, yang keempat itu hujan. Nah, yang kelima itu aliran air. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian gambar. Sudah? Kelompok yang pertama ini sebenarnya sudah benar. Yang pertama ini kan penguapan, dan yang kedua ini sebenarnya pengembunan. Saya tukar ya. Nih. Dan yang ketiga itu sudah benar. Dan yang keempat itu. Nah, ini yang benar. Nah, penguapan ini kan sudah ada pengertiannya. Panas matahari mengubah air laut menjadi uap yang naik ke langit. Nah, yang kedua itu pengembunan. Kan ada pengertiannya di sini. Uap air yang naik mendingin dan berubah menjadi titik air kecil dan uap kecil di langit. Nah, yang ketiga ini kan pembentukan awan. Kan ada pengertiannya. Banyak titik air kecil yang saling berdekatan akhirnya membentuk awan. Dan yang keempat ini kan hujan. Hujan kan ada pengertiannya. Ketika awan-awan sudah berlalu berat karena banyaknya titik air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, yang terakhir ini kan aliran air. Aliran air pengertiannya ini kan air hujan yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut sehingga siklus air dapat berulang kembali. Nah, itulah pengertian dari yang kelima daur air tersebut.